Nah, selanjutnya data calon debitur KL, menu ini itu berfokus kepada calon debitur yang direkam oleh pihak kementerian. Jadi ini kalau di eh, proses bisnis aslinya, proses bisnis sebenarnya itu bukan cuma Badan Nasional Penempatan TKI saja, tapi ada juga Kementerian Kelautan Perikanan, ada juga Kementerian Pertanian, itu juga nanti akan melakukan perekaman calon debitur. Selanjutnya ada jadwal angsuran. Oh, jadwal angsuran masih belum ada di itu. Jadi yang untuk menu-menu yang ada di Pemda terkait pencarian itu debitur Pemda, debitur KL, dan debiturnya. Nah, selanjutnya ini yang paling penting, menu terkait input. Nah, di sini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya kurang tahu apakah ketika proses upload debitur, jadi upload debitur ini berfokus apabila Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah punya list calon debitur yang banyak. Nah, biasanya kan kalau perekaman itu satu-satu nih, seperti ini. Nah, ini kan diisi satu-satu. Kalau mungkin terasa merepotkan, bisa dilakukan perekaman secara berkelompok di upload debitur ini. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu merekam di Excel. Merekam di Excel, nanti bisa lebih dari satu yang direkam. Jadi tinggal di-upload saja. Jadi sudah diproses oleh sistem, 10, 20 bisa dilakukan tanpa harus merekam satu-satu di menu ini. Nah, apabila Bapak-Bapak, Ibu-Ibu lebih nyaman ketika melakukan perekaman satu persatu, saya mungkin ketika pakai Excel harus di-convert dulu jadi file TXT dan lain sebagainya, bisa dilakukan perekaman manual satu-satu di sini. Nah, perekamannya di sini, ini sebisa mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu isi semua ini. Nah, calon debitur individual atau badan usaha. Ini saya coba rekam di sini aja. Nah, individual atau badan usaha. Apabila badan usaha, nah, ini nanti NIK-nya diisi dengan NPWP dipasin. Saya kurang tahu NPWP itu ada berapa digit. Seingat saya tuh 15 digit, nanti berarti belakangnya 0. Kalau seumpama ini badan usaha. Kalau individual diisi NIK-nya. Nah, nomor registri ini bisa diisi, ini nggak opsional. Nah, namanya di sini bisa diisi dengan nama individu atau nama badan usahanya sesuai dengan dokumen yang tertera. Jadi apabila kalau itu individu berarti namanya sesuai dengan KTP. Apabila itu adalah badan usaha, namanya sesuai dengan surat izinnya. Nah, tanggal lahir bagi individu, tanggal berdirinya bagi badan usaha. Jenis kelaminnya di sini sudah jelas. Marital statusnya sudah jelas juga pembedaannya antara individu dengan badan usaha. Nah, pendidikannya juga sudah jelas dibedakan. Pekerjaannya juga sudah jelas dibedakan nanti. Alamatnya nanti diisi dengan alamat domisili sesuai dengan KTP. Kalau itu badan usaha berarti alamatnya sesuai dengan yang ada di surat izinnya. Nah, ini kabupatennya karena ini adalah Pemda, jadi otomatis pilihannya cuma satu. Pemda itu sendiri. Kode posnya nanti tinggal dicari dari sini. Ini kita ambil dari referensi di tempat kami. Nah, NPWP ini diisikan. Mulai usaha juga. Alamat usaha ini berarti kalau untuk individu berarti dia berusaha di mana. Kalau untuk badan usaha juga sesuai dengan yang di surat izinnya. Nah, ini izin usahanya, modalnya berapa, jumlah pekerja, nomor HP, dan uraian agunan. Nah, ini kalau apabila Bapak-Bapak, Ibu-Ibu lebih memilih untuk merekam satu-satu. Tapi kalau seumpama terlalu repot, bisa dilakukan perekaman di Excel, di-convert ke TXT dan di-upload di sini. Nanti kalau seumpama Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pengen tahu caranya, akan coba kami praktekkan nanti untuk konversi dari Excel ke TXT. Nah, dari apa yang sudah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu upload itu bisa dilihat di monitoring upload. Nah, ini dari Pemkot Manado sudah berhasil melakukan upload. Ini
bentuknya langsung upload debitur ya, karena filenya TXT. Statusnya sudah terlihat jelas bahwa proses insert selesai. Berarti dari yang diupload oleh bapak-bapak, ibu-ibu di Pemkot Manado ini sudah selesai diproses oleh sistem dan masuk ke database SIKP. Mohon izin Pak Irwansyah. Ya, gimana? Mohon izin Pak sebelumnya, apakah bisa men-share untuk user dan password training aplikasi SIKP Pak? Karena ada User, beberapa dari Satker yang belum punya Pak. oh belum punya Iya, ya? mohon maaf Pak, boleh izin Oh, share password sama usernya Pak? oh kalau untuk user training sih kami nggak ada, mungkin di data dulu mungkin Mbak ya. Di Oh data iya, dulu iya. user apa Pemkot atau Pemda mana yang belum punya user, nanti biar kami koordinasikan dengan rekan-rekan di SMI untuk pemberian Ya, usernya. Mas Irwan, Ya, izin monggo. Mas. Ya, mungkin untuk training ini langsung aja dengan menggunakan user masing-masing. Ini sementara saya cek dulu nanti di wilayah Sulut yang belum punya yang mana, Pemda mana aja. Kalaupun ada yang sudah pernah dapat tapi lupa, nanti bisa info ke saya juga. Mohon izin Pak, atau bisa user training Pak? Kalau user training kami nggak ada ya, Mbak. Oh ya, iya. Iya. Kalau user training sih connect-nya harus ke intra kami sih sebenarnya. Oh ya, mohon maaf Pak, karena Iya, ada iya. beberapa Satker yang ada yang lupa password Pak, jadi harus Oh ini gitu ya. ulang. Oke, oke. Ya apa nanti di data aja mungkin Mbak. Nanti kalau untuk Iya, yang lupa password mungkin bisa kami bantu untuk riset, atau iya. nanti yang belum ada bisa didata oleh Mas Indra dari SMI. Seperti Oh ya, itu. iya Pak. Terima kasih Pak. Iya, Silakan dilanjutkan Pak. sama-sama. Terima kasih Pak. Makasih banyak informasinya Mbak. Tadi sampai mana? Oh, sampai ini. Ya, jadi nanti dari Pemkot atau Pemda yang sudah berhasil upload itu bisa dicek di monitoring upload. Nah, di sini nanti ada statusnya. Proses insert selesai berarti posisinya datanya sudah berhasil masuk ke SIKP. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut ke monitoring dan laporan. Dan juga konversi dari Excel ke TXT. Nggak ada pertanyaan? Kalau begitu saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ada menu terkait monitoring. Nah, perbedaannya dengan menu pencarian adalah kalau pencarian itu nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu langsung menargetkan kira-kira NIK ini sudah diterima apa enggak, sudah masuk apa enggak, berhasil apa enggak. Nah, di monitoring ini langsung ke listnya, langsung keseluruhannya. Nah, ini masih lama loadingnya. Jadi setidaknya di sini nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melihat secara keseluruhan calon debitur mana yang sudah direkam tapi belum masuk proses akad. Nanti ada listnya di sini bisa dilihat. Selanjutnya ada juga monitoring evaluasi. Nah, ini apabila Bapak-bapak, Ibu-ibu ingin melakukan monef atas proses dari KUR yang sudah diajukan data debiturnya. Jadi kira-kira siapa aja yang di bank, di BRI dan lain sebagainya bisa dilihat di sini. Di download nanti bentuknya adalah PDF. Masih loading. Nah, monitoring seperti itu. Jadi apabila Bapak-bapak, Ibu-ibu ingin memastikan apakah debiturnya itu sudah jadi calon debiturnya itu sudah jadi debitur, atau mau melihat debitur yang sudah direkam oleh kementerian lembaga di wilayah tersebut, bisa dilakukan di pencarian. Tapi apabila Bapak-bapak, Ibu-ibu mau lebih melihat secara rekapitulasinya, bisa dilihat di monitoring. Nah, selanjutnya ada juga menu laporan. Menu laporan ini itu untuk mencetak informasi-informasi terkait penyaluran KUR di kota atau kabupaten Bapak-bapak, Ibu sekalian. Ya, jenis laporannya ini ada 4 ya, kelihatan.
penyaluran per skema per bank. Jadi nanti hasil laporannya itu adalah bukan jumlah sih, informasi penyaluran KUR itu dari per skemanya sama per banknya. Bentuknya PDF juga. Nanti kalau Bapak Ibu mau melihat penyaluran KUR di kota atau kabupaten Bapak Ibu berdasarkan sektornya, ada di sini penyaluran per sektor. Atau per wilayah, ini biasanya dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu di Pemprov untuk melihat per wilayahnya. Jadi dari masing-masing kabupaten kota itu sudah ada berapa penyalurannya. Sama detail. Nah, di sini kalau ini informasi detailnya ada di sini. Penyaluran detailnya. Semua formatnya adalah PDF. Nah, seperti itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu, sebenarnya sederhana menu-menunya. Jadi yang paling akan sering digunakan itu nanti adalah di proses input sini. Ada pertanyaan sebelum berlanjut ke proses dari konversi Excel ke TXT? Ada Pak, ada. Ya Pak. Terima kasih, mohon izin Pak dalam sosialisasi seperti ini. Mungkin kita buka dulu ini karena masih pada cari-cari. Sebab kami jadi susah melangkah, diajarin susah seperti apa, nanti kami juga kan bertanggung jawab ke daerah masing-masing juga nanti akhirnya bertanya lagi. Mohon Pak pelan-pelan ya karena kita buka. Oh iya. Iya ya. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Ya siap, terima kasih banyak atas masukannya Pak. Ya, jadi mohon maaf ini mungkin saya coba review ulang ya, Jadi menu per menu, ini saya bukanya langsung di production aja ya. Soalnya di dev menunya beda. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, saya harapkan sih sudah pegang user ya. Kalaupun masih belum, nanti tinggal coba kami data untuk kemudian kami bisa grant user, berikan usernya. Yang pertama itu menu beranda. Ini tujuannya itu untuk melihat Bapak-Bapak Ibu-Ibu terkait dengan penyaluran KUR yang ada di kota Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Jadi informasinya itu ada berapa jumlah calon debitur yang sudah direkam, berapa kredit yang rencananya akan disalurkan, berapa jumlah debitur, ya ini jumlah calon debitur yang sudah jadi debitur di sini, berapa nilai akadnya yang sudah dilakukan oleh debitur tersebut. Nah, itu informasinya tertayang di beranda. Nah, menu input di sini itu fokus terhadap perekaman calon debitur yang ada di Pemda atau Pemkot Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Nah, metode perekaman debitur itu ada dua macam. Yang pertama rekam debitur dan upload debitur. Nah, rekam debitur ini itu adalah perekaman debitur satu persatu. Jadi kalau seumpama Bapak-Bapak Ibu-Ibu di dalam kota atau kabupatennya itu dalam satu hari mau merekam 10 debitur, berarti 10 kali melakukan perekaman di sini. Nah, perekaman di menu calon debitur ini itu nanti ada dua macam Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang direkam, yaitu individu, perorangan, atau badan usaha. Nah, individu yang menjadi pembeda adalah apabila Bapak-Bapak Ibu-Ibu melakukan perekaman untuk calon debitur individu, NIK ini diisi dengan NIK yang sesuai dengan KTP. Apabila itu Bapak Ibu-Ibu mau merekam yang badan usaha, berarti di sini NPWP-nya direkam ditambah 0 karena NPWP itu ada 15 digit dan NIK itu 16 digit, berarti ditambahin 0 di belakangnya. Nah, nomor registry ini sebenarnya sama kayak nomor urut. Jadi diisi terserah mau pakai nomenklatur yang ada di tempat Bapak-Bapak Ibu-Ibu silakan. Bebas di sini pengisiannya. Nama di sini nanti diisi sesuai dengan yang ada di KTP atau yang ada di surat izin nama perusahaannya. Tanggal lahir ini untuk individu berarti tanggal lahirnya sesuai dengan KTP. Apabila itu badan usaha berarti tanggal berdiri. Jenis kelamin di sini sudah dibedakan. Sudah ada jenis badan usahanya juga, marital status juga, tinggal disesuaikan aja. Pendidikan dan pekerjaan juga tinggal disesuaikan aja. Alamat di sini diisi berdasarkan dengan alamat
di domisili di KTP atau alamat domisili di surat izin usahanya. Kabupaten di sini itu pilihan dari kabupaten yang Bapak-bapak, Ibu-ibu ada sekarang. Kode pos di sini tinggal mencari saja. NPWP ya sudah jelas diisi NPWP. Mulai usahanya kapan, alamat usahanya ini juga sesuai dengan surat izin usaha apabila itu badan usaha. Kalau untuk individu berarti individu tersebut membuka usahanya di mana. Izin usahanya berarti surat izin usaha, modalnya berapa, jumlah pekerjanya berapa, kredit yang dipinjam berapa, nomor handphonenya berapa, dan agunan yang digunakan apa. Ini untuk menu perekaman debitur yang ada di input rekam debitur sini. Nah, apabila Bapak-bapak, Ibu-ibu ingin merekam secara bersamaan, jadi seumpama ada 10 nih debitur, mau direkam bersamaan bisa ditaruh di upload debitur. Tapi di sini itu yang digunakan adalah file TXT. Nanti bisa direkam di Excel. Nanti akan kami jelaskan bagaimana cara perekaman di Excel dan merubah ke TXT terus diupload di sini. Ini plusnya adalah Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melakukan perekaman sekaligus 10, 15, 20 bisa di sini. Nah, apabila Bapak-bapak, Ibu-ibu ingin melihat hasil uploadannya itu apakah sukses apa gagal di proses SIKP, bisa dilihat di monitoring upload. Nah, monitoring upload ini memperlihatkan bahwa sudah berapa, ada file apa aja sih yang sudah diupload oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, statusnya juga bagaimana. Apabila statusnya proses insert selesai, ini berarti semua data yang sudah direkam di file ini itu sudah berhasil masuk ke SIKP. Sehingga bisa dilakukan proses selanjutnya oleh penyalur untuk diproses akad kalau seumpama memang sudah sesuai dengan penyalurnya. Nah, selanjutnya menu pencarian ini berfokus kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau mau mencari debitur yang sudah direkam, baik oleh Pemdanya atau oleh KL-nya. Nah, seperti ini. Bisa dilakukan pencarian, entah berdasarkan NIK atau nama. Bisa juga di-download Excel-nya. Nah, untuk calon debitur Pemda juga bisa dilakukan pencarian by NIK dan juga di-download nanti. Nah, data debitur ini itu informasi terhadap kan Bapak-bapak, Ibu-ibu di Pemda itu kan merekam calon debitur tuh. Nanti kalau sudah jadi debitur bisa dilihat di sini. Bisa dicari di sini. Sebenarnya yang sudah saya rekam itu bank mana aja sih yang menjadi penyalurnya atas debitur yang sudah direkam, bisa dilihat dari sini. Di filter per bank. Bisa juga dicari per NIK atau NPWP. Itu untuk menu pencarian berfokus terhadap calon debitur atau debitur. Sedangkan menu monitoring ini lebih ke secara keseluruhan. Jadi daftarnya calon debitur yang sudah direkam dan belum dilakukan akad oleh bank. Itu nanti akan tertera di sini. Di monitoring calon debitur. Sedangkan monitoring evaluasi subsidi tambahan ini berfokus sebagai penyedia data apabila Bapak-bapak, Ibu-ibu ingin melakukan monef. Nah, jadi apabila Bank Rakyat Indonesia di-download nanti akan keluar hasilnya bentuknya PDF. Sebentar saya kasih lihat contoh PDF-nya. Masih proses. Nah, selanjutnya menu laporan ini berfokus untuk menyediakan laporan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu terkait dengan penyaluran. Yang pertama ada penyaluran per skema per bank, berarti informasi penyaluran KUR yang dipisah per skema dan per bank. Ada juga per sektor, per wilayah, dan detail. Oh, ini.
Oh, bentuknya Excel. Nah, ini contohnya. Ini adalah sampel monitoring buat pembayaran subsidi bunga tambahan di wilayah Kota Manado. Nah, ini nanti bentuk Excel bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu olah untuk keperluan Monef. Jadi ada informasi nama, tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan, alamat, kabupaten kota, kode pos, banknya apa, bulannya kapan, nilai subsidi, dan nomor SP2D. Berarti di sini dicairkannya itu nomor SP2-nya berapa. Nah, selanjutnya apabila ini contoh dari laporan penyaluran per skema. Interupsi, Pak Irwan. Iya, Pak. Ini bolehkah meminta penjelasan, Pak, cara menginput data secara single sekaligus data dari Excel, Pak? Oke. Kalau untuk data yang single, saya rekamnya di dev ya. Takutnya kalau saya rekam di production nanti ketambahan tuh calon debiturnya Kota Manado. Saya rekam di server internal kami ya. Iya, Pak. Sekaligus yang data dari Excel juga, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini karena sebagian baru login, Pak. Baru bisa di login. Oh, baru bisa login. Iya. Oke, siap. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, Iya, sebelumnya. nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi kalau untuk perekaman itu tadi ada kalau di sini input ya Bapak ya. Bapak-bapak Ibu di input rekam debitur. Nah, ini kalau nanti ada tombol plus nih di pojok kanan atas, diklik aja. Nah, nanti ini saya coba isi badan usaha mungkin ya, yang kalau individu kan mungkin lebih gampang direkam ya karena udah jelas ya namanya. Ini saya rekam badan usaha. Nah, ini karena badan usaha nggak punya NIK, diisi dengan NPWP. Nah, karena ini NPWP itu cuma ada 15 digit, berarti, dan NIK itu 16 digit, saya tambahkan 0 di belakang. Nomor registrinya ini saya tulis 01, karena ini rekaman pertama saya. 01 di bulan April berarti ya. Ini terserah ya Bapak-bapak, Ibu-ibu isi seperti apa. Ini soalnya isiannya bebas ya, nggak kami validasi. Ini untuk mempermudah aja di administrasi di kantor Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, berarti perekaman pertama di bulan April tahun 2021. Namanya di sini saya tulis aja sesuai dengan SIUP ya. Ini anggap aja usahanya lahir di bulan April tanggal 1. Jenis kelamin sudah otomatis diisi apabila badan usaha ya. Badan usaha. Ini alamat saya isikan alamat usahanya berdiri sesuai dengan SIUP. Pilih kabupaten, kode pos, NPWP berarti diisi sama. Mulai usaha saya tulis tanggal 2 lah. Ini sesuai dengan SIUP-nya ya. Satu aja. Alamat usaha, karena ini badan usaha berarti biasanya alamat usahanya sama dengan alamat domisili dari usahanya. Ini saya ngarang ini izin usahanya. Modal usahanya saya tulis 240 juta. Jumlah pekerja 8. Ini saya mau minjam setidaknya 200 juta. Nomor HP-nya.
agunannya saya tulis. Nah, gimana Bapak Ibu sebelum saya simpan ada yang perlu ditanyakan terkait perekaman? Kalau nggak ada, saya proses simpan. Nah, yang sudah saya rekam nanti akan muncul di sini. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa dilakukan perekaman di sini. Perekaman ubah data. Apabila ternyata ada yang perlu dirubah, contoh ternyata jumlah pekerjanya bukan 8, ada 10, bisa dilakukan perubahan di sini. Nah, apabila ternyata memang tidak layak atau ada salah, memang tidak layak orangnya untuk terima, bisa dihapus di sini. Hapus data. Nah, nanti dari sini itu data yang Bapak-Bapak Ibu-Ibu rekam itu akan ditarik oleh pihak penyalur. Akan dilihat gitu. Akan dilihat kira-kira mana yang menjanjikan untuk diproses ke debitur dan ke akad. Ada pertanyaan terkait perekaman ini sebelum lanjut ke upload debitur, perekaman melalui Excel? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Bisa lanjut? Oh ya. Silakan Pak, bisa dilanjutkan Pak. Oh, oke, sip. Nah, selanjutnya kalau seumpama nih Bapak-Bapak Ibu-Ibu capek ngerekam satu-satu, pengen langsung aja sekalian, bisa. Pertama, Bapak-Bapak Ibu-Ibu buka Excel. Buka Excel, terus nah, untuk melihat kira-kira yang disiapkan kolomnya apa aja ya di Excel, itu bisa dilihat di format ADK. Nah, di sini nih ada 24. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu siapkan NIK-nya. Jadi ini langsung aja saya praktekkan di sini. Nah, jadi di sini siapkan kolom NIK, nomor registry, nama. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah punya formatnya. Jadi nanti kalau semua mau ada perekaman lagi, tinggal diganti isinya atau di kopas ke file yang lain. Nah, kalau merekam dari awal, lumayan banyak kolomnya yang harus diisi. Oke, ini sudah saya sesuaikan dengan format yang ada di SIKP. Nah, pertama NIK. Nah, ini pastikan Bapak-Bapak Ibu-Ibu ketika merekam di Excel. Nah, ini sudah ada keterangannya di sini. Mohon maaf, ini saya kecilkan dulu biar kelihatan.
Nah, seperti ini. Jadi pastikan bahwa NIK itu ukurannya 16, ada 16 digit. Harus terisi. Jadi saya gunakan NIK yang ada. Nomor registrinya karena ini perekaman yang kedua di bulan April. Ini selanjutnya nama debiturnya, tanggal lahirnya itu formatnya nanti YYYMMDD. Apabila dia lahir di bulan tanggal 15 April 1990, berarti penulisannya adalah 1990 tahunnya dulu. Habis itu bulannya, setelah itu harinya 1990-415. Jenis kelamin apabila laki-laki 1, perempuan 2. Kalau untuk apa namanya yang badan usaha 9. Nah, pendidikan bisa dilihat dari sini. 5 sarjana. Nah, apabila untuk pekerjaan bisa dilihat dari sini juga. Alamat calon debitur. Nah, kode wilayah di sini itu pakai kode wilayah yang ada di Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Bisa dilihat di referensi sini. Wilayah. Saya cari kode wilayah untuk Kota Manado. 7171. Kode posnya kalau lupa bisa dilihat juga di sini ada referensinya kode pos. Cari aja Kota Manado 9511. NPWP diisi sesuai dengan NPWP calon debitur. Tanpa tanda baca ya, langsung angkanya saja Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini. Mulai usaha ini sama juga dengan pengisiannya kayak di tanggal lahir. Jadi tahun dulu, bulan, habis itu hari. Jadi mulai usahanya kalau seumpama mulai usahanya di tanggal 1 Maret tahun ini berarti adalah 2021 03 bulan Maret 01 tanggal 1. Alamat usaha. Nomor izin usaha.
Modalnya berapa? Ini saya isi 150 juta. Jumlah pekerja. Ini asumsi saya meminjam 120 juta. Nah, is linkage ini posisinya tidak wajib diisi, dikosongkan juga tidak apa. Terus linkage-nya juga. Jadi is linkage ini itu menginformasikan bahwa calon debitur tersebut itu individu atau linkage itu berarti dia kayak contoh nih, kalau BRI biasanya punya ada hubungan dengan BPR. Jadi BPR-nya itu yang mencari debitur tersebut nasabahnya BPR yang ada hubungannya dengan BRI. Nah, itu biasanya masuknya ke linkage. Nah, tapi ini tidak wajib, jadi dikosongkan juga nggak apa-apa. Isi linkage sama linkage ini kosong juga nggak apa-apa. Nomor kontak diisi. Uraian agunannya. Nah, is subsidized ini juga tidak wajib diisi, tapi apabila debitur tersebut pernah mendapatkan subsidi sebelumnya, subsidi KPR atau apapun itu, diisi 1. Berarti pernah. Kalau belum, dikosongkan juga apa-apa. Nah, kalau seumpama dia pernah terima subsidi sebelumnya, diisi 1, dan di sini nanti diisi sebelumnya itu disubsidi berapa, gitu. Apakah 100 juta, 20 juta atau apa gitu. Cuma karena ini tidak wajib juga, kalau seumpama belum, kosong juga nggak apa-apa. Nah, kita rekam lagi. Saya bikin agak-agak sama tapi saya bedakan. Mimiknya mungkin. PWP juga saya bedakan. Mulai usahanya saya bedakan. Oh, ini halaman saya bedakan. Siupnya juga saya bedakan. Udah usahanya sama. Oke. Saya isi 3 aja ya sebagai contoh. Handphonenya saya bedakan juga. Nah, udah. Anggap saja sudah ini. Setelah itu Bapak-bapak, Ibu-ibu simpan. Setelah dilakukan perekaman di Excel, disimpan. Di file, save as. Nah, ini diganti formatnya CSV. Nih, CSV, comma delimited. Saya kurang tahu kalau di Windows ya. Mungkin nggak jauh beda lah. Cari aja nanti di sini CSV, save. Nah, setelah itu Bapak-bapak, Ibu-ibu cari filenya. Oh, sorry. Nanti ini saya save ulang. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu perekamannya, namanya itu adalah formatnya calon, kode bank,
apa namanya tanggal pembuatan sama apa namanya ya tanggal pembuatan. Jadi contohnya kayak di tempatnya kota Manado. Ya, jadi nanti formatnya calon pem ini Pemda ya. Pemda, habis itu tanggal rekamnya. Ini berarti tanggal 23 November 2016. Nah, nanti yang belakangnya diisi kode wilayahnya gitu. 00 berarti dia di Kota Manado. Bisa dilihat dari sini nanti kode wilayahnya. Oke, ini saya simpan ulang CSV-nya. CSV nanti namanya mengikuti ini. Calon PEM. Ini karena saya merekam 15 April 2021 berarti 15 April 2021. Nah, karena saya merekamnya untuk Kota Manado berarti 717100. Save. Nah, nanti CSV yang sudah Bapak-bapak Ibu-ibu rekam ini bentuknya. Ini nanti open with nanti pakai Notepad ya kalau di Windows. Ini saya pakainya karena di Mac nggak ada Notepad ya. Ini saya pakainya yang lain. Nah, nanti akan keluar seperti ini Bapak-bapak Ibu-ibu. Akan keluar bentuknya tidak lagi tabel tapi teks seperti ini. Nah, nanti setelah itu Bapak-bapak Ibu-ibu hapus yang atas nih. Yang nama-namanya ini. Ini dihapus. Jadi tinggal datanya saja. Setelah itu Bapak-bapak Ibu-ibu lakukan replace. Find and replace. Nah, di sini Bapak-bapak Ibu-ibu cari find-nya itu diisi di semikolon, titik koma. Di replace dengan tanda pipeline. Ini ada di kalau di keyboard itu ada di dekatnya kurung kurawal. Biasanya di bagian kanan. Dekatnya enter. Di replace pakai pipeline. Setelah itu replace all. Nah, dia nanti akan berubah seperti ini. Nah, setelah itu Bapak-bapak Ibu-ibu save as. Tetap sama. Save aja namanya nggak usah dirubah. Belakangnya saja yang dirubah Bapak-bapak Ibu. Dari CSV ini diganti TXT. CSV ini diganti TXT di save. Nah, nanti ada filenya ini. Ini yang nanti diupload ke SIKP. Kalau Bapak-bapak Ibu-ibu merasa bahwa terlalu rumit atau bagaimana, nanti kami melalui panitia kirimkan video tutorialnya ya. Kirimkan video tutorialnya mungkin bisa membantu. Nah, cuma di sini kami praktekkan terlebih dahulu biar ada gambarannya nanti ketika nonton videonya. Nah, setelah di-create, balik lagi ke SIKP. Tadi yang file sudah direkam, masuk ke upload debitur, pilih browse file. Nah, kirim tadi nih calon POM 15.04.2021 yang sudah direkam tadi. Nah, berhasil. Nanti bisa dilihat di monitoring upload. Seperti ini. Lihat, ini lagi diproses oleh mesin kami. Jadi tunggu setidaknya besoknya lah, besok untuk melihat apakah berhasil apa enggak statusnya. Ini. Ada pertanyaan Bapak-bapak Ibu-ibu?
Bagaimana? Ada pertanyaan? Nanti melalui panitia kami kirimkan filenya ya, file format tadi itu headernya, karena banyak ya takutnya lama nanti inputnya, jadi bisa langsung headernya sama videonya. Nanti kami kirimkan melalui panitia, mungkin bisa disebarkan ke rekan-rekan yang lain. Ada pertanyaan? Ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada, Pak. Bisa dilanjut lagi, Pak Iwan. Sepertinya sih itu aja sih Mas materinya. Mungkin tanya jawab sih, fokus ke tanya jawab. Permasalahan apa aja yang sering ditemui oleh Bapak-bapak Ibu-ibu Pemda ketika melakukan perekaman di SIKP. Mungkin di sana aja pembahasannya. Secara aplikasi sudah selesai nih Mas. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin dari Bapak Ibu tadi setelah yang dijelaskan oleh Pak Irwan tadi, mungkin apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan terkait masalah SIKP ini, Pak, boleh, mumpung narasumbernya masih standby di Zoom, Pak. Mungkin dari operator Pemda, Pak. Mas Irwan, boleh nambahin, Mas? Oh, nggih, monggo. Silakan Mas Indra. Oh, tapi ini kebetulan yang buka masih punya Mas Irwan, boleh di ini, Mas. Oh iya ya. Terkait dengan pencarian calon debitur Pemda. Oke, sudah, monggo. Dari Mas Irwan aja maksudnya. Oh. Oke. Di menu pencarian, kemudian calon debitur Pemda, langsung diklik aja yang cari ya. Kosongkan aja, nanti akan muncul semua. Lupa. Nah, kemudian nanti di kolom paling kanan, itu ada keterangan belum atau sudah. Nah, belum atau sudah ini artinya adalah debitur yang diusulkan oleh Pemda ini sudah atau belum mendapatkan KUR gitu kira-kira. Jadi Bapak Ibu sudah bisa memonitoring apakah debitur-debiturnya sudah mendapatkan KUR atau belum. Nanti kalau lebih mudahnya mungkin bisa di-download ya. Jadi setelah klik cari muncul semua, kemudian langsung klik download. Kliknya yang download ya, bukan yang save as Excel, karena kalau download ini mendownload semua. Kalau yang save as Excel ini akan terdownload hanya satu halaman yang ditampilkan saja. Nanti mungkin pengolahan di Excel akan lebih mudah. Jadi untuk memisahkan mana yang sudah atau mana yang belum. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan laporan. Mohon maaf Mas, di menu laporan. Oke, nanti ada jenis laporan penyaluran detail paling bawah. Itu juga bisa diunduh. Ini adalah data terkait akad dari debitur yang diusulkan Bapak Ibu yang sudah menerima KUR. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ini juga bisa digunakan dalam rangka Monef juga. Bapak Ibu nanti sudah tahu debitur mana aja yang sudah mendapatkan KUR. Kemudian ada beberapa informasi terkait dengan data akadnya. Kebetulan tadi ketika di pencarian data debitur, di kolom paling kanan hanya satu yang sudah, maka munculnya di sini ada satu saja, satu debitur. Nah di sini ada informasi terkait dengan tanggal akadnya kapan, kemudian jatuh temponya kapan, kemudian nilai akad dan skemanya apa. Nah ini juga barangkali bisa digunakan informasinya untuk keperluan monitoring dan evaluasi bagi Bapak Ibu di pemerintah daerah. Mungkin saya nambahin itu aja, Mas Irwan. Terima kasih. Oke, makasih Mas Indra. Ada yang perlu didiskusikan dari Bapak-bapak Ibu-ibu terkait SIKP? Ya. Pada Bapak Ibu dari operator mungkin ada pertanyaan lagi, Pak, yang ingin ditanyakan?
terkait SIKP. Oh ya, terkait dengan user SIKP dari pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Iya, Pak. saya sudah ngecek itu semuanya sudah mendapatkan user. Nah, kalau ada yang lupa passwordnya, mungkin nanti teman-teman Kanwil bisa dibantu untuk menginventarisir, kemudian nanti disampaikan ke kami, sehingga nanti kami bantu untuk reset passwordnya. Iya, Pak. Tadi juga sudah sebagian sudah di-share juga tentang user dan passwordnya, Pak. Baik, baik. Bagaimana? Ada yang perlu ada yang kurang jelas? Sebentar, Pak. Ada yang bertanya, Pak. Silakan. Tes 1. Terima kasih Pak. Terkait dengan calon debitur yang kami masukkan di aplikasi ini namanya baru calon, ya. Nah, sebentar kan aplikasi ini akan terkonek dengan lembaga keuangan, misalkan bank, yang akan memberikan kredit atau KUR yang dimaksud. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui debitur yang ada, apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari bank yang mencairkan KUR yang dimaksud. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak. Untuk melihat debiturnya apakah sudah berhasil apa enggak, itu bisa dari sini Pak. Jadi menunya di data debitur, pencarian data debitur ini bisa juga. Nanti contoh ada berapa yang sudah jadi nasabahnya debiturnya Bank BRI. Pertama bisa dilihat dari sini pencarian data debitur. Proses. Atau nanti bisa dilihat dari di calon debitur Pemda sini tadi yang seperti yang sudah diinformasikan oleh Mas Indra. Nah, jadi dari sini statusnya belum berarti belum dilakukan, belum diproses sama bank, belum jadi debiturnya dari bank. Sudah berarti sudah di sini. Bapak Cliff coba ini sudah jadi debiturnya untuk bank. Oh, ini data dummy. Jadi bisa dilihat dari sini. Di menu pencarian. Ini lagi agak lama. Seperti itu, Pak. Jadi nanti dari menu pencarian data debitur atau di monitor di laporan penyaluran KUR di sini juga bisa untuk melihat calon debitur yang direkam itu sudah jadi debitur itu siapa aja. Seperti itu. Gimana, Bapak? Untuk Nah, itu. sementara pas, Pak. Sudah. Nah, di sini sudah keluar informasinya yang sudah jadi debitur.
izin menambahkan, Mas Irwan. Oh ya, monggo. Ya, kalau untuk memonitoring yang mana yang sudah, mana yang belum, yang dari menu calon debitur Pemda tadi, Pak, seperti kami sampaikan sebelumnya, ya dari sini. Jadi nanti di sini akan kelihatan seluruh data calon yang sudah diupload. Kemudian silakan nanti dicek di kolom paling kanan itu yang belum, mana kalau belum berarti belum menerima KUR, kemudian kalau sudah berarti sudah. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui informasi mengenai data akadnya dari bank mana, kalau di sini kan belum kelihatan nih dari bank mana. Nanti bisa dilihat di menu laporan, penyaluran KUR, penyaluran detil. Nah, nanti akan terlihat di situ dia informasi akadnya seperti apa, dari bank mana, kemudian nominalnya berapa, tanggal akad, tanggal jatuh temponya kapan, akan terlihat di sini. Seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk ngecek data yang dari yang Bapak usulkan itu yang mana aja, yang udah dapat KUR, yaitu tadi di menu pencarian calon debitur Pemda. Kemudian untuk detail data akadnya di menu laporan penyaluran KUR, kemudian pilih jenis laporan penyaluran detail. Kira-kira seperti itu. Mas Irwan, Ya. Mungkin boleh dicoba juga, Mas. Kalau saya lihat ini kan yang paling banyak di wilayah Sulut adalah di Kabupaten Bolaang Mongondo nih. Nah, bisa dicek juga, Mas, nanti di kabupaten tersebut. Oke. Datanya seperti apa? Kode wilayahnya 7101. Jadi dari beberapa kabupaten kota di wilayah Sulawesi Utara ini yang paling banyak di Kabupaten Bolaang Mongondo. Ini sudah masuk. Ya, ada 175 dari Bolaang Mongondo yang sudah jadi debitur 26. Ya, bisa dicari di pencarian dulu, Mas. Bisa diurutkan juga berdasarkan status di pojok sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mempermudah melihat. Informasi detail terkait akad. Nah, ini contohnya. Nggak terbaca, Mas. Kecil banget. Gimana, ada tanggapan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Bagaimana Bapak Ibu, ada tanggapan atau ada yang mau ditanyakan lagi? Diberikan kesempatan. Sudah tidak ada? Mungkin ada info sedikit lagi dari saya, mungkin Bapak Ibu sebagai mungkin harapannya bisa memotivasi juga.
Jadi dari Pemda seluruh Indonesia, apabila di peringkat yang peringkat pertama dengan upload data calon yang paling banyak itu dari Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan. Nah, ini juga binaannya Pak Franky dulu nih, Pak. Nah, sekarang sudah 75.000 data calon debitur yang sudah diupload ke SIKP. Nah, ini menjadi Pemda dengan upload paling banyak nih seluruh Indonesia. Nah, kita harapkan juga nanti dari teman-teman dari Sulut juga semakin banyak nih yang upload data calon debiturnya. Ini juga termasuk salah satu dari penilaian dari Komite Kebijakan KUR untuk pemberian penghargaan KUR tahun 2021. Jadi barangkali teman-teman Kanwil sudah menyampaikan surat kepada Bapak Ibu di Pemda terkait dengan pengisian kuesioner terkait dengan penghargaan KUR tahun 2021 ini. Jadi nanti salah satu penilaiannya dari data upload calon debitur ini dan juga dari program-program dari Bapak Ibu terkait dukungan untuk KUR. Mungkin demikian informasi sedikit dari kami. Terima kasih. Bagaimana? Ada lagi yang perlu didiskusikan? Sekali lagi Bapak Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan? Dipersilakan. Sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan tanggapan? Disilakan. Ada yang ingin bertanya? Iya, ada Pak. Sebentar Pak. Terima kasih. Bertanya, ketika saya mencoba menginput data yang saya kenal, tapi namanya sudah ada. Cek. Terima kasih. Saya ingin bertanya, saya mencoba menginput beberapa nama, tapi di data sudah ada. Saya bingung karena kami tidak pernah menginput data tersebut. Cuman setahu saya nama-nama ini pernah mengikuti pelatihan di tahun 2020 dan mengisi data online langsung ke Kementerian Koperasi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ketika mereka mengikuti pelatihan itu dan mengisi data online-nya, mereka otomatis terinput? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Terkait dengan apakah ketika mengikuti pelatihan otomatis input, kami kurang mengerti ya, kami kurang tahu. Tapi sangat dimungkinkan bahwa nama-nama tersebut mungkin sudah pernah didaftarkan, sudah pernah diinput entah oleh pihak penyalur atau oleh Kementerian Koperasi.
Itu yang kemungkinan besarnya seperti itu. Nama-nama tersebut sudah pernah direkam dan berhasil masuk ke SIKP. Nah, untuk lebih lanjut Mas Indra mungkin ada tambahan? Oke, baik. Mungkin menambahkan sedikit. Kalau data debitur atau data calon debitur ini, ketika di user Pemda, harusnya yang muncul adalah yang diupload oleh Pemda saja. Jadi kalau ada yang diinput oleh Kementerian Koperasi, dan setahu kami Kementerian Koperasi belum menyampaikan data calon debitur ya ke SIKP. Jadi baru dari Pemda saja. Nah, mungkin barangkali bisa dikonfirmasi ke unit lain, Bu. Barangkali dari dinas teknis yang lain sudah pernah melakukan upload data calon. Nah, yang perlu dikonfirmasi sebenarnya adalah data ini sudah ada itu maksudnya di data calon debitur Pemda ini atau di data penerima kur secara keseluruhan. Jadi bisa jadi data dari bank juga sudah. Jadi gini, penyalur menyalurkan kur kepada UMKM yang diusulkan oleh Pemda atau dari calon debitur penyalur sendiri. Nah, bisa jadi kebetulan sebelum Ibu merekam data calon tersebut sudah direkam duluan oleh bank. Bisa jadi demikian. Namun kalau yang dimaksud sudah ada adalah muncul di menu pencarian calon debitur Pemda ini, harusnya yang muncul di situ adalah hasil dari upload atau perekaman dari Pemda sendiri. Jadi Pemda tidak bisa melihat data calon yang direkam oleh pihak lain, bahkan oleh Pemda atau kabupaten kota sebelah sekalipun. Harusnya demikian sih. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa user SIKP ini memang kami berikan hanya satu untuk satu Pemda. Namun demikian, user ini dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa device. Artinya misal di dinas koperasi sedang mengakses, kemudian di dinas teknis lainnya mengakses SIKP juga, itu tidak ada masalah. Itu bisa, dan harapan kami memang seperti itu. Jadi bisa jadi user yang dimiliki oleh Pemda dipegang oleh bagian perekonomian atau di dinas koperasi. Nah, harapan kami user itu juga bisa di-share kepada dinas-dinas teknis yang lain, sehingga teman-teman dari dinas teknis yang lain juga bisa merekam atau mengupload data calon debitur Pemda ini. Demikian, Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Dipersilakan. Atau mungkin dari Bapak Irwan dan Bapak Indra, apakah masih ada yang ingin disampaikan, Pak? Kalau dari saya sudah cukup. Untuk Mas Indra bagaimana? Ada tambahan? Cukup, Mas. Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mas Indra,
Siapa? Yang tadi kami sudah coba untuk menggunakan password standar dari user pass SIKP yang standar yang dipakai sebelumnya. Iya. Sebagian besar masih bisa dipakai. Oh, baik. Oke. Tapi kalau ada yang memang sebelumnya sudah diubah, namun ternyata lupa, nanti bisa diinfokan ke saya, Pak Franky, ya? Lewat surat nanti. Oke, baik. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini dari pagi sampai dengan siang ini. Mewakili Ibu Kanwil, dengan ini kami tutup acaranya. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat siang. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan materi mengenai BIMTEK aplikasi SIKP. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Irwansyah dan Bapak Indra. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya pemaparan materi BIMTEK aplikasi SIKP, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari menjelang sore hari ini. Kiranya apa yang boleh disampaikan tadi melalui diskusi dan pemaparan materi dapat bermanfaat bagi kita sekalian, dan kami memohon maaf apabila selama acara berlangsung ada perbuatan, perkataan, ataupun tingkah laku yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Kami mohon maaf dan mohon memaklumi. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Dan diinformasikan bagi Bapak Ibu, kami Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara mengikuti penilaian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Untuk itu diminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan dukungan melalui public campaign di aplikasi Twibonize. Untuk link bisa dilihat pada layar LCD yang telah tertera di depan. Sekali lagi kami Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara mengikuti penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Untuk itu kami meminta dukungan dari Bapak Ibu sekalian dengan mengisi public campaign di aplikasi Twibonize. Nanti setelah klik tautan tersebut, Bapak Ibu bisa memilih foto, baik diupload dari galeri maupun diambil secara langsung melalui selfie. Setelah itu bisa diatur foto yang diinginkan. Selanjutnya bisa crop, klik crop, dan di-download. Setelah selesai mendownload, Bapak Ibu bisa mengupload di akun media sosial masing-masing. Tambahan buat Bapak Ibu, saya yakin pelatihan hari ini masih banyak kekurangan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh lewat grup atau langsung telepon. Langsung telepon ke kami atau ke Stephen juga boleh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, apabila sudah mendownload gambar, nanti bolehkah mengisi dengan hashtag Kanwil DJPB Sulut, hashtag ZI, hashtag
WBK. Dan diinformasikan kepada Bapak Ibu untuk acara kita pada pagi menjelang sore hari ini sudah kami share di akun YouTube Kanwil dengan nama Treasury Sulut. Apabila Bapak Ibu ingin mereview lagi, bisa langsung dilihat di YouTube dengan nama akun Treasury Sulut. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Selamat sore.